Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zevanya Kusuma Wardani dengan NIM 2021-20087, kelas B dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembuktian dalam peradilan agama untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Peradilan Agama yang diampu oleh Bapak Yusuf Istanto, SHMH. Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan. Khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari al-bayyinah yang artinya suatu yang menjelaskan. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Turuq al-Hukmiyah mengartikan bayyinah sebagai segala sesuatu atau apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Dasar hukum pembuktian. Untuk lingkungan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Untuk hukum pembuktian perkara perdata diatur sebagaimana dalam HIR dan RBG, juga dalam RV dan BW atau biasa dikenal dengan KUH Perdata. Tujuan pembuktian. Tujuan dari pembuktian sendiri yaitu untuk meyakinkan dan memberikan kepastian pada hakim tentang suatu peristiwa agar hakim dapat mengambil keputusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum atas pembuktian dari perkara tersebut. Sistem pembuktian. Sistem pembuktian dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembuktian positif dan sistem pembuktian negatif. Sistem pembuktian positif yaitu sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan sistem pembuktian negatif yaitu sistem pembuktian yang berpedoman kepada alat bukti yang ada di undang-undang dan juga keyakinan dari hakim. Pembebanan pembuktian. Dalam pasal 163 HIR atau 283 RBG mengatur beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya kepada penggugat, tetapi bisa juga kepada tergugat, yakni ketika tergugat menyangkal dalil gugatan. Pembebanan pembuktian juga diatur dalam Jurisprudensi MA nomor 985 K/SIP/1971 yang menyatakan pihak yang mengajukan dalil ia harus membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil lawan. Alat bukti. Alat bukti terdiri dari pertama, pembuktian dengan surat atau alat bukti tertulis, yang kedua, keterangan saksi, ketiga, persangkaan hakim, keempat, pengakuan, kelima, alat bukti sumpah, keenam, pemeriksaan setempat, dan ketujuh yaitu keterangan ahli. Alat bukti yang pertama yaitu pembuktian dengan surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu akta dan surat bukan akta. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata, suatu akta dibagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Surat bukan akta yaitu salinan, fotokopi, kutipan, dan lain-lain. Alat bukti kedua yaitu keterangan saksi. Dalam KUH Perdata, pembuktian menggunakan saksi diatur dalam pasal 1895 sampai 1912. Dalam uraian mengenai saksi tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria atau syarat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam syarat, yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formil yaitu orang yang akan dimintai keterangan saksi harus sudah dewasa menurut undang-undang, tidak gila, tidak dalam pengampuan, atau dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat material yaitu menerangkan apa yang telah dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Selanjutnya yaitu persangkaan hakim.
Persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR dan pasal 1916 BW. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum dikenal, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Selanjutnya pengakuan. Pengakuan dalam HIR diatur dalam pasal 174, 175, dan pasal 176. Apabila melihat ketentuan pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan pasal 1926 KUH Perdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim, haruslah berhati-hati, karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta. Menurut pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang, menurut pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau dengan kata lain, pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan. Selanjutnya yaitu alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah diatur dalam HIR pasal 155-158 dan pasal 177, RBG pasal 182-185 dan pasal 314, dan BW pasal 1929-1945. Ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu yang pertama, sumpah pelengkap atau supplétoire, yaitu sumpah tambahan atas perintah hakim kepada salah satu pihak yang berperkara supaya dengan sumpah itu diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah yang dikabulkan. Yang kedua, yaitu sumpah pemutus yang bersifat menentukan atau décisoire, yaitu sumpah yang oleh salah satu pihak diperintahkan kepada pihak yang lain untuk mempertanggungjawabkan pemutusan perkara atau pengucapan atau pengangkatan sumpah. Yang ketiga, yaitu sumpah penafsiran atau estimatoire, yaitu sumpah yang ditetapkan untuk menentukan jumlah ganti rugi atau harga barang yang digugat. Selanjutnya yaitu pemeriksaan setempat. Pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Selanjutnya yaitu keterangan ahli. Pembuktian dalam keterangan ahli bersifat bebas, dalam arti hakim boleh memakai ataupun tidak memakai keterangan ahli dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Demikian video ini saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.